شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون rahimakumullah. Semoga di malam hari ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa kita, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di bulan Ramadan dan ketaatan-ketaatan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya, dan Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, serta yang lainnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqid dhahabi wal wariq wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullahi azza wa jal. Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang terbaik bagi kalian, yang paling suci di sisi Rabb kalian, yang paling tinggi derajatnya di sisi Rabb kalian, dan lebih baik daripada kalian menginfakkan emas ataupun perak, lebih baik daripada kalian berperang sehingga kalian membunuh musuh-musuh kalian dan musuh-musuh kalian membunuh kalian. Maka sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Iya, apa itu wahai Rasulullah? Qala dzikrullahi azza wa jalla. Itu adalah zikir kepada Allah azza wa jalla. Perhatikan hadis yang mulia ini para jemaah. Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan fadilah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa keutamaan. Yang pertama, Nabi menyebutkan bahwa zikir kepada Allah merupakan sebaik-baik amalan, khairi a'malikum. Kemudian yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling meningkatkan derajat di sisi Rabb Azza wa Jalla.
Begitu juga amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terbaik daripada kita menginfakkan harta kita berupa emas ataupun perak. Dan amalan yang terbaik daripada jihad fisabilillah sehingga kita membunuh musuh-musuh kita atau musuh-musuh kita membunuh kita. Ini merupakan satu amalan yang terindah dan teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang seagung di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, waqad takatsaratin nusus bi tafdhilidz dzikr ala shadaqati bil mali wa ghairihi minal a'mal. Dan sungguh banyak nas-nas yang berbicara, baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memberitakan kepada kita akan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sedekah dengan harta dan daripada amalan-amalan yang lainnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya yang hasan dari Al-A'mash dari Salim bin Abi Al-Ja'ad, ia mengatakan, qila li Abi Darda, dikatakan kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, inna rajulan a'taqa mi'ata nasama, sesungguhnya ada seseorang yang membebaskan 100 jiwa. Qal inna mi'ata nasamatin min mali rajulin katsir, sesungguhnya ya, orang yang menginfakkan dan membebaskan 100 orang itu banyak sekali hartanya. Berarti dia mempunyai banyak harta sehingga dia bisa membebaskan 100 jiwa atau 100 budak. Wa afdalu min dzalika imanun malzumun bil laili wan nahar. Dan amalan yang lebih baik daripada itu adalah iman yang tetap di malam dan di siang hari. Wa alla yazalu lisanu ahadin rotoban min dzikrillah. Dan amalan berikutnya yang terbaik adalah seseorang lisannya terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kembali hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda ditanya tentang seseorang yang membebaskan ya budak sampai 100 budak. Sungguh orang yang membebaskan 100 budak adalah orang yang baik karena dia mempunyai harta yang banyak. Tentu amalannya baik. Tapi ada amalan yang terbaik daripada itu. Ada amalan yang terbaik daripada itu. Disebutkan dalam hadis ini, wala yazalu lisanu ahadin aw ahadikum rataban min dzikrillah. Ya, masih saja lisan salah seorang di antara kalian basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Darda radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang keutamaan membebaskan budak, dan bahwasanya di antara ya perkara-perkara yang lebih besar daripada membebaskan budak adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melazimkan zikir kepada Allah, mudawamatuz zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para sahabat ridwanullahu alaihim dan banyak di antara mereka yang mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan mereka atau dengan hati mereka atau dengan amal perbuatan mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian hadis berikutnya dari Sahal bin Mu'ad bin Anas Al-Juhani radhiyallahu taala anhu dari bapaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya disebutkan anna rajulan sa'alahu faqala ayyul mujahidina a'dhamu ajran ya Rasulullah. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjihad manakah yang paling besar pahalanya di sisi Allah wahai Rasulullah? Qala aktsaruhum lillahi ta'ala dzikra. Mujahid yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah mujahid yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bertanya lagi, fa ayyus shaimina a'dhamu ajran?
Orang yang berpuasa manakah yang pahalanya lebih besar? Tadi pertama, mujahid yang pahalanya lebih besar. Orang yang berpuasa manakah yang pahalanya lebih besar? Apa kata Nabi SAW? Qal fa aktsaruhum lillahi dzikra. Dan tetap ya, orang yang berpuasa yang pahalanya paling besar adalah orang yang paling banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara lahu as-shalah waz-zakah wal hajj was-shadaqah. Kullu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsaruhum lillahi dzikra. Kemudian ditanya tentang sholat, orang yang sholat, manakah pahala orang yang sholat yang paling besar? Begitu juga zakat, begitu juga haji, begitu juga sedekah. Semuanya Rasulullah SAW menjawab aktsaruhum lillahi dzikra. Dan orang-orang yang terbaik dari yang mengamalkan hal itu semua adalah orang-orang yang berzikir kepada, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu li Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Dhahabat dzakiruna bi kulli khair." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Dhahabat dzakiruna bi kulli khair." Orang-orang yang berzikir ya sudah mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ajal, iya." Artinya para jamaah yang dirahmati Allah, ibadah apapun adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, yang di dalamnya kita melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah, baik itu ibadah yang diwajibkan seperti ibadah puasa, ataupun ibadah-ibadah nafilah tambahan seperti qiyamul lail, Ramadan ya, sholat tarawih, membaca Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Seluruh ibadah-ibadah ini tidaklah ditegakkan dan tidaklah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya zikir kepada Allah merupakan amalan yang paling agung dari amalan-amalan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Allah berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Allah. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikir kepada Allah adalah yang lebih agung. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, beliau mengatakan, "Dzikrullahi lakum bitsawab wassana 'alaikum akbar min dzikrikum lahu fi ibadatikum wa sholawatikum." Sesungguhnya zikir kepada Allah bagi kalian dengan mendapatkan pahala tersebut dan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada zikir kalian di dalam ibadah-ibadah kalian dan di dalam sholat-sholat kalian. Wa huwa dzakirun min dzikrihi, dan ibadah-ibadah tersebut ditegakkan karena untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala ma'nahu, dan dinyatakan secara makna oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu serta para sahabat yang lainnya. Kemudian dikatakan, wakila dzikrukumullahu fi sholatikum fi qiraatil Qur'an afdal min kulli syai'. Zikir kalian kepada Allah di kala salat kalian dengan membaca Al-Qur'an itu lebih baik daripada segala sesuatu. Wakilal makna, dan juga disebutkan ada di antara maknanya dari ayat ini, wala dzikrullahi akbar, adalah inna dzikrallahi akbaru ma'al mudawamah minas shalah fin nahyi anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar dilaksanakan dengan mudawamah shalah, yaitu dengan menegakkan salat secara rutin daripada mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya para jamaah, seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsisten melaksanakan ibadah salat, karena salat itu sendiri adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tegakkanlah salat untuk berzikir kepadaku. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudawamah, konsisten melaksanakan salat, itu lebih besar pengaruhnya daripada apa? Daripada salat itu sendiri dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Para jamaah, bayangkan ketika seseorang salat, kemudian sholatnya tersebut mampu untuk mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya orang tersebut telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu ada yang lebih besar lagi pengaruhnya. Apa itu? Tatkala dia mudawamah, konsisten berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholatnya. Qala Ibnu Zaid wa Qatadah, Ibnu Zaid dan Qatadah mengatakan, wala dzikrullahi akbar min kulli syai' ay afdal minal ibadat kulliha bi ghairi dzikrin. Sesungguhnya zikir kepada Allah lebih besar daripada segala sesuatu, artinya bahwa zikir kepada Allah lebih afdal, lebih utama daripada ibadah-ibadah seluruhnya jika dilaksanakan tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para jamaah, zikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah diibaratkan seperti orang yang hidup dengan orang yang mati? Karena hakikat zikir kepada Allah akan membuat hati seseorang hidup. Rasulullah SAW bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, maka perumpamaannya seperti apa? Seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, ketenangan hati akan didapatkan manakala seseorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang beriman. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa zikir kepada Allah akan membuat hati seseorang tenang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan tentang ayat yang tadi, wala dzikrullahi akbar. Beliau berkata, ai dzikrullahi alladzi fi sholati akbar min kauniha tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya zikir kepada Allah yang ada di dalam sholat itu pengaruhnya lebih besar daripada mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Walaisal murad anna dzikrillahi kharijal salati afdal minas shalah wa ma fiha min dzikrillah. Maksudnya ini bukan seperti bahwa zikir kepada Allah yang dilakukan di luar salat lebih baik daripada di dalam salat. Sesungguhnya zikir kepada Allah yang di dalam salat itulah yang lebih baik bagi seseorang daripada pengaruh mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, pernah ditanya, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling utama? Faqal ama taqra'ul Qur'an wala dzikrullahi akbar? Tidakkah engkau membaca Quran wala dzikrullahi akbar? Itu adalah amalan yang utama, zikir kepada Allah. Wa dzakara al-Imam Ibnu Abi Dunya, juga al-Imam Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau ditanya, annahu suil ayyul amali afdal? Amalan apa yang lebih baik? Qala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah.
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya, orang-orang yang beriman, untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, di waktu malam, di waktu siang, di lautan, di daratan, ketika melakukan safar, ketika berada di rumah, atau tatkala dia sedang dalam keadaan kecukupan, atau bahkan ketika dia dalam keadaan kekurangan, atau ketika seorang hamba dalam keadaan sehat, atau dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan keseluruhan, maka zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu anjuran yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan untuk memperbanyaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Al-Ahzab ayat 41 sampai 44. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian, mengingatlah kalian kepada Allah dengan mengingat yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan di waktu petang. Dialah Allah yang memberikan sholawat kepada kalian dan malaikatnya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam, dan Allah akan memberikan penghormatan pada hari kiamat kepada orang-orang yang beriman dan akan memberikan pahala yang besar bagi mereka. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, anjuran agar kita memperbanyak zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Dan sungguh zikir kepada Allah dan memperbanyaknya akan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah di setiap keadaannya? Diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli ahyanihi, bahwasanya Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah di setiap waktunya. Tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali di dalamnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur zikir kepada Allah, bangun tidur zikir kepada Allah, berwudu zikir kepada Allah, masuk kamar mandi zikir kepada Allah, keluar zikir kepada Allah, melaksanakan sholat zikir kepada Allah, kemudian duduk pagi zikir kepada Allah, zikir pagi, ya. Kemudian akan aktivitasnya keluar rumah berzikir kepada Allah, masuk rumah zikir kepada Allah. Intinya tidak ada aktivitas apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya zikir kepada Allah merupakan ibadah yang sangat agung, apalagi di bulan Ramadan para jamaah. Karenanya jangan lisan kita ini sampai kering dengan zikir kepada Allah. Tatkala kita duduk, daripada bengong, kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang ringan, ya. Kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, atau zikir yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau zikir pagi yang sering kita lantunkan, zikir petang yang sering kita lantunkan, maka itu banyak faedahnya. Semoga kita mendapatkan, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari zikir yang kita lantunkan, dan semoga Allah memudahkan kita, memudahkan langkah kita, memudahkan lisan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keutamaan, fadilah serta kebaikan-kebaikan Allah yang ada pada diri kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kalimat yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Allahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jamain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.